Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi punya limporo. Halo pemirsa Nemu Nyimah, berjumpa kembali bersama Ibu Puspita tentunya di program yang inspiratif kali ini. Dan kali ini kita telah kedatangan narasumber yang hadir, seorang tamu yang spesial yang tidak hanya berhasil menunjukkan potensinya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama anak muda di daerah kita. Hari ini kita akan mendengarkan langsung tentunya dari pemenang mengenai Lampung Tengah 2024. Nah, beliau di sini akan berbagi pengalaman, pandangan, dan juga strategi tentang bagaimana sih anak muda khususnya dari desa dan juga beberapa strategi untuk menemukan dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Oke, langsung saja. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak. Oke, gimana kabarnya? Baik? Baik Kak. Baik, oke. Iya. Kak Fahri ya? Iya. Kak Fahri selaku pemenang mengenai Lampung Tengah 2024. Nah, dengan tema kita hari ini ya Kak, yaitu adalah menggali potensi tentunya. Gimana nih Kak, mungkin menurut Kakak tahapan-tahapan untuk memenuhi potensi itu sendiri? Tahapan-tahapannya simpel aja Kak. Mulai dari keberanian Kak. Keberanian itu wajib dimiliki oleh setiap orang Kak. Jadi kita sebagai mengana ini harus bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda sih. Dan untuk mencari atau menggali potensi itu sendiri bagaimana Kak? Apakah sebenarnya ada hal-hal yang terkhusus mungkin yang harus kita lakukan agar kita tahu nih, bakat kita ada di sini, potensi kita ada di sini, itu apakah ada Kak? Untuk hal spesifiknya khusus itu nggak ada Kak. Itu mulai dari diri sendiri Kak. Jadi keberanian itu harus ditanamkan dalam diri sendiri Kak. Iya, benar sekali ya, karena kalau kita nggak berani untuk menunjukkan sesuatu apa yang kita punya, itu akan selalu terpendam berarti ya. Oke, dan saat ini Kak Fahri memiliki seorang mentor nggak nih? Untuk mentor sendiri tidak ada sih Kak. Tapi mungkin senior Kak. Oh, senior. Yang Jadi iya. itu adalah salah satu pendorong ataupun motivator ya, menurut Kak Fahri. Sebenarnya penting nggak sih Kak untuk kita mempunyai seorang mentor ataupun motivator itu? Sangat penting Kak. Karena dalam motivator itu sangatlah penting Kak. Soalnya dari kita belajar di situ kita bisa melihat Kak dari Caranya. Betul, Iya, Kak. dan juga mungkin beberapa pemikiran dan juga tips yang beliau berikan itu juga bisa menjadi motivasi untuk kita ke depannya ya. Seperti saya harus menjadi seperti itu tuh ya, gitu kan. Oke, dan mungkin pernah mengikuti suatu organisasi juga ya Kak Fahri? Untuk mengikuti saya belum pernah Kak. Jadi saya intinya keberanian sih Kak. Keberanian untuk mulai dari sekarang hal-hal yang baru. Berarti Kak Fahri ini masih mahasiswa ya? Mahasiswa Di Kak. semester? Di semester 6. 6. Itu kuliah di mana Kak? Di UIN Raden Intan Lampung. UIN Raden Intan Iya. Lampung. Waduh, semangat ya Kak ya untuk mengerjakan Kak. tugas-tugasnya. Oke, dan sekarang nih menurut Kak Fahri sendiri, peran lingkungan sekitar nih untuk membantu pengembangan potensi yang ada sekarang. Untuk membantu peranan sekitar sih Kak. Dengan cara mempromosikan Kak dari sektor pariwisatanya Kak. Kita harus cinta dan budaya terhadap budaya kita sendiri sih Kak, di Lampung Tengah khususnya Kak. Di situ kita bisa melihat Kak bahwasanya kita cinta itu seperti apa Kak. Salah satunya dengan cara mengekspos sih Kak di media sosial kita. Jadi kita bisa tahu nih beberapa potensi yang ada di lingkungan kita yang harus kita up ya. Iya. Nah, sekarang bisa Kak Fahri ceritain nggak momen atau pengalaman tentang menyadari kakak sadar nih potensi besar dalam diri kakak itu apa gitu. Sebenarnya hobi dari Kak Fahri sendiri itu apa? Untuk hobi olahraga Kak. Olahraga. Iya, betul. Tapi untuk mungkin keahlian mungkin yang Kak Fahri punya itu apa Kak?
Saya biasanya senang di bulu tangkis. Bulu tangkis, Iya. jadi olahraga ya, selain Olahraga. sehat, ya bisa juga memberikan apa ya, Hal yang positif hal dari yang badan positif. kita. Benar sekali. Oke. Nah sekarang nih Kak, Kak Fahri kan sebagai mengenai Lampung Tengah 2024. Nah itu pernah kan ada rasa yang namanya takut atau takut gagal nih, kayak mau maju kayak enggak, itu pernah ada nggak sih Kak di dalam pikiran Kak Fahri? Untuk takut sendiri itu hal yang maklum, Kak. Jadi setiap orang itu punya, Kak, ketakutan sendiri. Tapi dengan adanya keberanian kita harus berani, Kak, menghadapi segala hal, Kak. Terutama kegagalan, Kak. Biasa kita sangat takut di kegagalan tersebut, Kak. Padahal kegagalan itu kita bisa belajar, Kak. Belajar banyak dari Benar pengalaman. banget ya. Jadi saat kita terjatuh, saat kita gagal itu tadi, ternyata itu menjadi suatu pelajar ataupun guru terbaik itu tadi ya Kak ya, dari kegagalan itu tadi. Oke, nah Kak, gimana sih cara atau penting untuk menerapkan tujuan nih, fokus dalam tujuan mengembangkan potensi kita ini? Gimana nih caranya? Biar kita fokus nih, nggak ke kanan atau nggak ke kiri, itu gimana untuk menurut Kak Fahri sendiri? Kalau untuk menurut saya, seperti itu ditanamkan untuk diri sendiri, Kak. Kita bisa melihat bakat dan minatnya di setiap individu, sih, Kak. Jadi benar-benar tujuan itu harus ya ada dari lubuk Ada, hati kita ya, tumbuh berarti dalam diri sendiri. iya, jangan mungkin pengaruh-pengaruh dari orang lain itu jangan sampai masuk deh ya, harus benar-benar fokus satu tujuan ya Kak ya. Betul, Kak. Oke. Dan hari ini ya tentunya Kak Ayu mau tanya nih ya, apakah penting bagi Kak Fahri pendidikan itu sendiri? Untuk pendidikan itu sangatlah penting, Kak. Karena dari pendidikan kita bisa belajar banyak, Kak. Mulai dari adab, etika, serta ilmu-ilmu yang akan kita terima nantinya, Kak, untuk ke depan. Iya. Menurut Kak Fahri sendiri nih, mungkin kan di luar sana banyak banget pengaruh-pengaruh buruk ya. Seperti contoh salah satunya adalah narkoba. Nah, bagaimana untuk Kak Fahri menanggapi hal negatif tersebut? Untuk narkoba sangatlah dilarang ya, Kak, ya, untuk sekarang ini. Di situ kita bisa melihat banyak hal-hal yang negatif dan dampaknya juga sangatlah buruk, Kak, bagi kesehatan kita, Kak. Kita harus bisa membatasi sih, Kak. Mulai dari lingkungan, Kak, yang pertama itu lingkungan, terus kesadaran diri sendiri, Kak. Terus ya dan lain banyak hal sih, Kak, yang bisa dibatasi sih, Kak. Iya, yang penting tuh pergaulan itu tadi ya Kak Fahri ya. Iya. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal negatif tersebut yang bisa mengancam masa depan kita tadi. Oke, Kak Fahri, nanti kita lanjut lagi ya bincang-bincangnya. Baiklah pemirsa Nemu Nyimak, kita akan kembali lagi dengan informasi tentunya dan juga perbincangan yang hangat ya di episode kali ini. Jangan kemana-mana tentunya, tetap di program Nemu Nyimak. Baiklah pemirsa Nemu Nyimak, berjumpa kembali bersama Puspita dan tentunya kali ini bersama mengenai Lampung Tengah Kak Fahri. Tadi kita sudah membahas tentang beberapa tahapan untuk menggali potensi dan kali ini kita akan tanyakan nih apa peran dan bagaimana peran keluarga untuk diri dia atau diri Kak Fahri sendiri dalam mengembangkan potensi. Oke, bagaimana nih Kak peran keluarga mungkin ya menurut Kak Fahri sendiri untuk mengembangkan potensi itu? Peran keluarga itu sangatlah penting, Kak. Di sana kita bisa
mendapat support Kak dari keluarga Kak, terutama hal-hal yang positif Kak. Mulai dari munculnya keberanian, munculnya kepedean Kak. Terus juga munculnya hal-hal yang positif Kak ke dalam diri kita sendiri itu Kak. Iya. Jadi berarti Kak Fahri ini benar-benar mendapatkan support ya dari kedua orang tua. Misal ayah ataupun ibu lagi nonton nih, apa yang ingin Kak Fahri ucapkan? Untuk ayah dan ibu itu saya sangat berterima kasih Kak kepada mereka Kak. Karena dengan mereka Kak saya disupport Kak, sangat didukung Kak. Intinya Kak ajang ini Kak. Untuk bergerak maju ke depan Kak. Iya, keluarga juga mendukung ya. Jadi benar-benar untuk ayah dan ibu itu perannya sangat penting ya dalam diri Kak Fahri sendiri ya. Iya, untuk ibu sih Kak. Ibu, iya. Untuk ibu di sana banyak Kak melihat perjuangan ibu Kak. Pagi, benar. jalan Kak. Iya, satu kata dong buat ibu. Jangan nangis Kak. Udah mulai Buat melo nih Mama, pemirsa. makasih ya Ma udah mensupport Fahri sampai sekarang. Terima kasih Untuk Papa juga terima kasih ya Pak ya udah mensupport sampai sekarang. Luar biasa. Iya Kak. Jadi jangan nangis. Nggak ada nggak ada melo kata-kata ya. khusus Kak. Nggak ada kata-kata Iya, karena nggak tapi bisa diungkapin iya, ya. Kak, betul Kak. Agak melo nih kalau soal orang tua nih pemirsa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana cara Kak Fahri untuk membangun rasa percaya diri nih untuk atau saat kita mengembangkan potensi diri? Untuk membangun ya Kak ya. Untuk membangun itu nggak ada hal penting sih Kak. Tapi saran saya Kak, itu sangatlah susah Kak. Keberanian intinya Kak. Keberanian di dalam diri sendiri Kak. Karena dari keberanian Kak itu kita bisa banyak hal yang bisa kita luapkan Kak, lakukan Kak, betul Kak. Iya, berarti jangan ragu ya, jangan pernah ragu. Pertama itu belajar juga Kak, belajar, terus bergaul dengan hal-hal yang bersosialisasi dengan lingkungan. Bersosialisasi Kak, betul Kak. Iya, oke. Dan itu tadi ya untuk membangun kepercayaan diri, bersosialisasi, berani, pokoknya jangan ragu deh. Iya, oke. Dan sekarang nih Kak, gimana sih, penting gak sih keterlibatan komunitas ataupun organisasi menurut Kak Fahri sendiri? Penting Kak. Waktu dulu saya SMA juga, saya pernah mengikuti pramuka dan paskibra Kak. Di sana kita bisa belajar Kak keberanian, keterampilan, kedisiplinan, dan juga banyak Kak hal yang hal yang didapatkan untuk jadi, kita. Salah satu pelatihan dari sekolah itu ya seperti pramuka dan juga paskibra itu jadi melatih mental dan juga jadi badan kita atau diri kita sendiri itu jadinya tertib ya. Iya, betul Kak. Jadi ada aturan yang harus kita lakukan itu tadi ya Kak ya. Nah sekarang nih Kak, kan kita lagi membangun potensi nih ya. Biasanya banyak banget cobaan-cobaan ataupun seliweran komentar-komentar negatif ya, dalam tanda kutip adalah kritik. Nah menurut Kak Fahri sendiri nih, gimana cara kita mengatasi kritik ataupun komentar-komentar yang negatif? Intinya jangan terlalu dipikirkan Kak. Karena perkataan dari orang lain itu bukanlah hal yang bisa menghambat keterusan kita untuk bergerak maju. Iya. Jadi kita harus menyingkirkan tuh ya, karena ada ya hal-hal yang buruk itu tadi. Mungkin kita dikatain, ih kamu jangan kayak gini deh. Padahal itu hal-hal yang nggak membangun ya. Jadi udah hempaskan saja. Jadi udah up skip. Iya. Dan sekarang nih ya Kak, kita kan pernah tuh ya namanya mengalami kegagalan. Nah, hal yang mungkin Kak Fahri pernah rasakan nih dalam kegagalan itu kadangan mengikuti sebuah lomba mungkin itu pernah ada rasa kegagalan nggak Kak? Untuk mengikuti sebuah lomba saya pernah mengalami kegagalan Kak. Mulai dari lomba debat Kak, saya pernah kalah. Di situ saya terus belajar sih Kak. Belajar, intinya saya harus berani Kak. Berani belajar dan juga menambah wawasan realisasi Kak, terrealisasikan dalam diri Kak. Terus juga saya sebelum
menjadi mengenai ini Kak di 2024, saya juga mengenai 2023 Kak. Tapi saya mendapat juara 5, yaitu mengenai runner up 5 Lampung Tengah 2023. Oke, keren banget. Oke Kak, kan Kakak selaku mengenai Lampung Tengah 2024 nih. Nah, kalau nggak salah Kak Fahri ini kemarin ya berwisata ke Curug Lestari. Curug Lestari. Bisa diceritakan nih Kak, mungkin ada pemirsa di rumah yang ingin tahu nih gambaran dari Curug Lestari dan juga Telogorjo ya Kak? Iya betul. Iya, Telogorjo itu sendiri. Bagaimana sih Kak keadaan di sana? Apakah indah ataupun bagaimana? Mulai dari Curug Lestarinya Kak, di sana kita bisa melihat pemandangan yang sangat luas, indah dan juga sejuk Kak, terutama untuk hal yang suka alam Kak, penyuka alam betul Kak. Di sana airnya sangat jernih Kak, terawat dan juga terrekomendasi untuk semuanya Kak. Iya, itu biasanya untuk misalnya kita mau ke sana nih dari arah Gunung Sugi itu berapa jam kira-kira untuk Mulai menempuh? dari pusatnya Gunung Sugi Kak, di sana kita mungkin 40 menit Kak. Oh, 40 Iya, menit. Sebentar kurang lebih. ya. Untuk mungkin jalannya itu sendiri apakah ini Kak? Apa? Masih alam banget ataupun sudah dibagusin tuh, udah aspal tuh? Untuk jalannya sendiri Kak, untuk jalannya sendiri itu bagus Kak. Tapi untuk menuju ke sananya Kak, menuju ke sananya itu Bisa naik wah, mobil atau jalan kaki tuh? jalan kaki Kak. Oh, jalan kaki. Iya. Kira-kira berapa menit tuh dari mungkin dari pos itu sampai ke curugnya? Mungkin dari pos parkirnya itu Kak sampai Curug kurang lebih 30 menit Kak. Di situ yang lama Kak. Karena kita jalannya yang masih alam bener sih Kak. Betul Kak. Oke. Kak Fahri, nanti kita bakal tayangin ya tentunya. Pemirsa Demi Nyimah, nanti kita akan menayangkan bagaimana kondisi dan juga keindahan alam yang Kak Fahri telah kunjungi, yaitu di Curug Lestari dan juga Telogorjo. Jangan kemana-mana tentunya, tetap di program Nemu Nyimah.
Baiklah, berjumpa kembali bersama Ibu Puspita, pemirsa Nemu Nyimak, tentunya bersama narasumber spesial kita, ada Kak Fahri selaku mengenai Lampung Tengah 2024. Tadi kita sudah membahas beberapa cara ataupun peran ya, orang tua, lalu juga peran lingkungan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita sendiri menurut Kak Fahri. Dan tadi sudah ditayangkan ya video dari Kak Fahri, yaitu saat berwisata ke Curug Lestari dan juga Telogorejo. Jadi untuk pemirsa Nemu Nyimak yang ada di mana saja nih ya, ada di rumah nih ya, ataupun lagi di tempat kerja, jangan ragu-ragu nih untuk berwisata ke Lampung Tengah, karena di Lampung Tengah ini banyak sekali wisata dari kreasi ataupun wisata alamnya, banyak banget deh ya. Oke, lanjut lagi kita ke tema, yaitu menggali potensi diri kita sendiri ya, bersama Kak Fahri. Kita akan menanyakan apa sih harapan Kak Fahri sendiri untuk masyarakat yang ada di Lampung Tengah. Oke, halo Kak, masih semangat Kak? Semangat, masih ya. Oke, menurut Kak Fahri sendiri nih harapan mungkin ya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Harapan saya ke depannya untuk masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah, kita harus cinta dan suka terhadap budaya yang ada di Lampung Tengah khususnya Kak. Di situ kita bisa melihat banyak Kak kebudayaan dari Lampung sendiri Kak. Begawi, yang lain-lain, pariwisatanya Kak. Itu kan sangat banyak sih Kak. Kita bisa melihat wisatanya Kak. Mulai dari Curug Lestari, itu sangat indah Kak. Telogorejo, dan wisata religinya Makam Pahlawan, itu ada di Padang Ratu Kak. Dan juga di Kopiah Emas Kak, itu simbol Kak dari Lampung sendiri juga. Iya, dari Lampung Tengah sendiri ya. Oke. Dan menurut Kak Fahri nih ya, Kak Ayu mau tanya nih, mungkin ada nih beberapa pesan untuk generasi milenial ya sekarang ini dalam mengembangkan potensi di dalam diri kita. Pesan dan pesan ya Kak ya. Untuk semuanya, jangan pernah takut gagal Kak. Karena gagal bukanlah hal yang sangat buruk bagi diri sendiri Kak. Gagal itu sebuah pengalaman yang terbaik. Bahkan bisa menjadi guru terbaik dalam diri sendiri Kak. Saya yakin di setiap anak-anak generasi muda khususnya, kita bisa memunculkan potensi yang ada dalam diri sendiri Kak. Iya. Oke. Tuntas sudah ya Kak percakapan kita tentunya dengan Kak Fahri. Terima kasih banyak udah datang ke program Nemu Nyimak kali ini ya, repot-repot dari arah bakery ya. Bakery Lampung Tengah, dan terima kasih banyak ya Kak ya. Oke. Baiklah pemirsa Nemu Nyimak ya, kita sudah bercakap-cakap nih, berbincang-bincang tentunya. Semoga percakapan ini memberikan semangat dan juga dorongan bagi anak muda dimanapun untuk lebih berani menggali dan mengembangkan potensi mereka. Kepada para pemirsa, kami juga berharap ya wawancara ini bisa menjadi motivasi untuk Anda semua, dan ingat bahwa setiap individu itu memiliki potensi yang unik yang bisa dikembangkan dengan tekad, usaha, dan dukungan yang tepat. Nah, teruslah berani bermimpi dari melangkah maju untuk mencapai tujuan Anda. Sekali lagi terima kasih telah bersama kami hari ini, dan saya Ayu Puspitasari di kesempatan ini pamit undur diri. Salam kebudayaan.